Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bener Meriah. Perkenalkan, saya Ratna Adelina, guru bidang studi biologi dari SMA Negeri 2 Timang Gajah. Di sebelah kanan saya Suhairia, guru bidang studi IPA dari SMP Terpadu Semayang Nusantara. Dan yang di sebelah kiri saya Supaira, guru bidang studi bahasa Arab di SMA Negeri 2 Bukit. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ratna. Jadi gimana kabarnya nih Bu Ria? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Ratna? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Jadi Bu, sebelum kita melakukan coaching ada baiknya saya ajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu nih kepada Ibu. Iya, baik Bu. Pertama-tama Bu, saya akan menanyakan rubrik penilaian apa yang akan kita sepakati dan kita gunakan nantinya. Kemudian di saat proses coaching nanti, saya akan menilai bagaimana alur coaching yang sesuai dengan tinta dan rasa. Kemudian pemberian pertanyaan yang berbobot untuk coaching, serta bagaimana coaching itu merespon pertanyaan yang diajukan. Tentu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, sekarang ini pertanyaan yang pertama Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presensi, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke, kemudian yang keduanya ini Bu ya, selanjutnya kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang mengembangkan potensi. Oke, kemudian nih Bu ya, indikator penilaian apa yang ingin dikembangkan nantinya ini? Yang akan saya kembangkan adalah coach saya mampu menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang dikembangkannya dalam menyelesaikan masalahnya dan mampu mengembangkan potensi diri di dirinya. Oke, kemudian nih Bu, apa harapan Ibu akan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Saya berharap dengan adanya coaching ini dapat menemukan solusi dari masalah tanpa adanya muncul masalah lain. Oke, baik sekali. Kalau gitu, silakan Ibu lakukan coaching Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas Sukses. waktunya. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Supaira, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, baik Bu, alhamdulillah. Bagaimana keadaan atau kabar peserta didik Ibu di sekolah? Ya, alhamdulillah Bu, murid-murid saya baik kabarnya Bu. Bagaimana Bu Supaira? Apa yang ingin dibicarakan hari ini bersama saya? Oh begini Bu, saya ada masalah dengan salah seorang murid saya nih Bu. Jadi murid saya ini akhir-akhir ini malas masuk sekolah seperti itu Bu. Kemudian dia sering bolos dan tidak ada semangat untuk mengikuti pelajaran Bu. Ya, jadi apa yang ingin Ibu Supaira dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ya, saya ingin dari percakapan ini Bu, saya ingin menemukan solusi dari murid saya itu. Saya ingin murid saya itu tetap kembali seperti waktu itu, semangat dalam belajar, rajin dalam bersekolah, dan kemudian dia tidak lagi bolos-bolos gitu Bu. Ya, bisa Ibu ceritakan untuk saat ini bagaimana situasinya sekarang? Atau seperti apa kira-kira supaya situasinya saat ini? Jadi Bu, sebenarnya murid saya ini namanya Haikal Bu. Dia itu akhir-akhir ini sudah menurun semangat untuk belajarnya. Dia sering bolos, sering tidak masuk ikut pelajaran, bahkan dia bahkan tidak datang ke sekolah Bu. Kira-kira apa yang mempengaruhi si Haikal ya tadi Bu ya namanya? Apa yang mempengaruhi kira-kira si Haikal ini bisa terjadi seperti itu? Sepertinya Bu, setelah saya selidiki Bu, dia bermasalah di segi materi Bu. Jadi dia tidak fokus kepada sekolahnya, jadi dia berusaha untuk memenuhi materi kebutuhannya sehari-hari. Jadi Bu Supaira menginginkan situasinya akan seperti apa nih nanti ke depannya? Jadi Bu, saya menginginkan Haikal ini karena dia murid yang cukup cerdas Bu, dia kembali bersekolah dengan rajin, kemudian dia minatnya untuk belajar itu tambah lagi seperti Iya, bagus sekali ya.
Apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Yang Ibu inginkan tadi bisa terwujud. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Ya mungkin dengan seperti ini Mbak, saya melakukan pendekatan secara personal kepada Haikal, kemudian mungkin saya dapat membantu secara segi materi kepada Haikal Bu. Ada gagasan mungkin gagasan apa untuk permasalahan yang Ibu Supaira sampaikan ini? Mungkin gagasannya saya lagi akan saya ambil Bu. Saya selain mendekatkan secara personal Bu, saya juga mengadakan nanti pendekatan kepada orang tuanya Bu, sehingga dapatlah titik temunya, titik terangnya akan masalah Haikal ini Bu. Iya. Apa yang harus disiapkan untuk itu, Bu? Jadi yang harus saya siapkan Bu, itu tadi Bu, saya harus menyiapkan bagaimana strategi saya mendekatkan diri secara pribadi kepada Haikal dan orang tuanya. Kemudian saya mempersiapkan bantuan untuk membantu dia secara materi. Kira-kira apa kriteria yang diinginkan supaya Saya ingin memiliki semua murid saya itu semangat lagi untuk belajar apapun masalahnya. ada lagi kira-kira? Kemudian lagi Bu, saya ingin murid saya itu terbuka agar masalah mereka itu mau bercerita kepada saya, sehingga saya itu bisa merasakan bagaimana siswa-siswa saya itu menjadi semangat lagi. Ya. Jadi apa yang akan dilakukan setelah semua ini dari alternatif tadi? Apa yang akan dilakukan? Jadi Bu, saya itu akan terus memantau dia terus berkelanjutan sampai nanti saya dapat mengembalikan semangat mereka dalam belajar lagi. Kapan dan siapa yang perlu dihubungi kira-kira dalam melakukan hal itu? Kalau kapannya Bu, waktunya insya Allah Bu dalam waktu dekat ini Bu, dan saya akan melakukan pendekatan yang melibatkan guru BK Bu, kesiswaan, serta terutama orang tuanya. Kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan itu bisa berjalan? Saya Bu akan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, dan saya akan meminta informasi dari mereka, terutama untuk guru konselingnya, kemudian orang tua dan teman terdekatnya. Iya. Kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan itu bisa berjalan? Tadi udah Ibu sebutkan dengan cara bekerja sama, dengan cara berkolaborasi. Kemudian dari hasil percakapan kita ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dalam sesi sharing kita ini? Jadi Bu, saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, saya harus melakukan pendekatan kepada murid-murid saya yang bermasalah, kemudian saya harus mampu berkolaborasi dengan beberapa pihak Bu, agar saya dapat mencari solusi permasalahan apapun mengenai murid saya, dan saya merasa tenang dan nyaman untuk melakukan pembelajaran lagi. Ya baik Bu, semoga Bu Supaira apa kiat-kiat Ibu ini untuk kedepannya bisa berhasil, dan semoga kita bisa sukses semuanya ya Bu dalam menjalankan dan mencerdaskan anak bangsa ini ya Bu. Oh amin Bu, alhamdulillah Bu. Iya. Terima kasih ya Bu sudah Iya. menerima perbincangan-perbincangan ini. Semoga menjadikan saya guru yang diidam-idamkan oleh murid. Amin. Dan saya Sama-sama. merasa tenang ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu Supaira, semoga kita sukses terus ke depannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Oke Bu Ria, gimana proses coachingnya berjalan lancar ya Bu? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu Ratna. Jadi Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dari Bu Supaira dalam kompetensi tadi? Menurut saya Alhamdulillah sudah baik ya Bu. Jadi menurut Bu Ria nih, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Menurut saya Bu sudah bagus ya Bu, karena tadi alur coachingnya sudah sesuai dengan tirta dan rasa, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab. Juga muncul dari coach dan mampu menggali potensi dari coach dalam menemukan solusi. Oh, baik Ibu. Kemudian saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Jadi dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik menurut saya Bu. Dilihat dari alurnya juga sudah sesuai dengan tirta dan rasa. Ibu juga sudah mampu menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Supaira, sehingga mampu menemukan solusi dan langkah-langkahnya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching kita tadi ya Bu.
Baik Ibu, dari proses supervisi ini, apa kompetensi yang ingin Ibu gali lebih mendalam lagi? Saya ingin lebih mendalami metode tirtanya, Bu, dan rasa di sini dalam proses coaching yang saya akan implementasikan kepada teman dan murid saya, sehingga mampu menemukan suatu perubahan, pemecahan masalah atau pemecahan solusi dari permasalahan yang ada. Namun demikian Ibu, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Ibu nih, seperti menggali lagi potensi coaching dengan mengembangkan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot lagi Bu. Baik Bu, saya akan mempelajari lagi penggunaan pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan potensi pada coaching saya. Oke, baik sekali Bu ya, udah sangat bagus menurut saya. Dan yang terakhir nih Bu Ria, dari kegiatan supervisi yang kita lakukan ini, apa yang Ibu dapat? Saya sangat tertarik untuk menjadi pendengar yang baik, serta saya sangat senang memberikan dan mengelola pertanyaan yang berbobot, sehingga mampu memunculkan potensi dari coach dalam menemukan solusi dari masalah yang coach hadapi. Oke, baik sekali kalau begitu Bu. Dari hasil supervisi kita ini akan saya catat dan saya masukkan dalam catatan supervisi saya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya hari ini sampai saya selesai untuk ikut berbincang-bincang dengan Ibu Supaira hari ini. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Supaira. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. Bagaimana kabar Bu Supaira hari ini? Alhamdulillah saya baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Ibu Bu? Alhamdulillah saya juga kabar baik hari ini Bu Supaira. Baik Bu Supaira, sebelum kita melakukan coaching, ada baiknya saya ajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu ya. Ya, baik Bu. Pertama-tama saya akan menanyakan rubrik penilaian apa yang akan kita sepakati dan kita gunakan. Di saat proses coaching nanti, saya akan menilai bagaimana alur coaching yang sesuai dengan tirta dan rasa. Kemudian pemberian pertanyaan yang berbobot untuk coach, bagaimana coach itu merespon pertanyaan yang diajukan, dan Ibu jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama saya ungkapkan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Nah, baik Bu, terima kasih Bu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini nanti adalah presensi secara penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya. Iya. Kemudian Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya akan mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan yang membangun potensi dari coach saya. Iya, baik sekali Bu ya. Berarti ingin ini Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya. Kemudian indikator penilaian yang Ibu ingin dikembangkan itu seperti apa? Yang akan saya kembangkan adalah coach saya mampu menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang akan dia ambil dari mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Iya, baik sekali. Kemudian Bu, apa harapan Ibu akan observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya berharap Bu, dengan adanya supervisi ini, saya dengan mengadakan coaching nanti, saya dapat menemukan solusi dari coach saya tanpa menimbulkan masalah-masalah yang lainnya. Iya, baik sekali Bu. Kalau begitu Bu, silakan Ibu lakukan coachingnya terus ya Bu ya. Iya, baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Bu, boleh nggak saya meminta waktunya? Saya ingin menceritakan tentang perasaan saya atau apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas itu. Oh, boleh Bu. Ayo silakan. Apa yang akan Ibu ceritakan? Jadi begini Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar Bu kurang bersemangat dan antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu ya. Di saat mengerjakan tugas, murid saya hanya sedikit yang mengerjakannya, tidak semua mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh, begitu Bu. Jadi sebenarnya apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya pastinya saya mengharapkan Bu, saya menemukan solusi
tentang permasalahan saya, bagaimana membangkitkan antusias dari murid-murid saat mengikuti pembelajaran saya. Oh, baik Bu. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran? Jadi kalau saya ingat-ingat Bu ya, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu Bu, yang pertama mungkin karena pembelajaran saya mungkin mereka merasa membosankan, kemudian mungkin saya dalam mengajar terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua Bu, mungkin saya tidak memberikan kesempatan bagi murid saya untuk berpendapat atau berbicara aktif pada saat pembelajaran bersama saya. Oh, begitu. Jadi Bu, kira-kira apa saja yang dapat Ibu lakukan agar murid-murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin Bu, saya harus memberikan pembelajaran yang membuat mereka merasa asik, tidak monoton pastinya, dan tidak membosankan Bu. Wah, bagus sekali ya Bu ya, itu saya sangat setuju itu Bu. Lalu, menurut pendapat Ibu ini, apa saja yang bisa membuat murid Ibu itu asik, kemudian tidak bosan dalam pembelajaran Ibu selain dengan metode Ibu tadi? Jadi Bu, menurut saya pembelajarannya mungkin harus terpusat kepada peserta didik saya Bu ya. Kemudian mungkin saya juga harus meminta murid untuk lebih dalam lagi dalam menggali pembelajaran. Kemudian mungkin supaya menghilangkan rasa bosan mereka, mungkin saya harus memberikan ice breaking seperti itu Bu, atau game-game seru dalam pembelajaran agar prosesnya jadi lebih menarik. Oh, baik Bu, saya setuju itu Bu, sangat bagus ya Bu ya ide Ibu itu. Kemudian nih Bu, mengenai tugas tadi kan Ibu mengatakan banyak siswa yang tidak mengerjakannya nih Bu. Jadi mengenai tugas yang diberikan Ibu kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang siswa murid Ibu itu melakukan atau mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Mungkin Bu ya, kemungkinan besar karena tugas saya yang sangat banyak dan sangat padat ini Bu, dan mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan tentunya mengasihkan. Kemungkinan seperti itu Bu. Kalau boleh tahu mengenai sumber belajar Ibu, apa sumber belajar yang sudah Ibu lakukan dan Ibu pegang selama ini? Jadi selama ini biasanya saya selalu memegang sumber belajar yang ada di perpustakaan Bu. Kemudian ada lagi Bu? Kemudian buku sumber teks lainnya saya berpikir banyak Bu ya. Sumber belajar itu ada yang seperti video dari YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah yang banyak terdapat di internet saat ini. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren atau sedang viral Bu ya, seperti TikTok atau Reels di Instagram gitu Bu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali ya Bu ya, apabila Ibu menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran, pasti pembelajaran Ibu sangat menyenangkan dan asik bagi murid-murid Ibu. Kemudian Bu, apa rencana Ibu nih ke depannya Bu? Jadi Bu, pertama-tama mungkin rencana saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video dari YouTube, kemudian TikTok. Kemudian yang kedua Bu, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan memberatkan para murid. Kemudian bentuk tugasnya juga akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka bukan. Kemudian istilahnya juga saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana produknya nanti bisa mereka berikan atau mereka kumpulkan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kemudian tidak terkesan dipaksa seperti itu Bu ya, karena memang siswa melakukannya karena memang mereka senang. Misalnya hasilnya pun bisa dalam bentuk drama atau puisi, pantun, atau juga laporan digital lainnya Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu itu, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Kemudian Ibu, kan dari semua rencana Ibu tadi, dari semua solusi Ibu tadi pasti ada komitmen Ibu. Jadi komitmen apa yang sudah Ibu lakukan dan akan Ibu lakukan untuk rencana Ibu tadi? Jadi Bu, di sini mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan konsep merdeka belajar.
dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Sangat bagus dan saya sangat mendukung tuh, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya, Bu ya, dan sesuai harapan kita semua. Wah, terima kasih nih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu ya. Amin. Amin, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Ya, baik Bu Supaira, tadi setelah melakukan coach, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi? Oh, alhamdulillah menurut saya sudah bagus, Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Menurut saya, Bu, sudah bagus dikarenakan alur coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa, mulai dari tujuan permasalahannya, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah muncul dari coach saya, dan coach saya mampu menggali potensi dirinya untuk menemukan solusinya. Iya, baik Bu, saya mungkin akan menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik ya Bu. Dilihat dari alurnya juga sudah sesuai dengan tirta dan rasa. Ibu juga sudah mampu menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ratna, sehingga mampu menemukan solusi dan langkah-langkahnya sesuai dengan prinsip coaching. Baik Ibu, dari proses supervisi ini, apa kompetensi yang ingin Ibu gali lagi lebih mendalam? Saya ingin lebih mendalami metode tirta dan rasa ini, Bu, dalam proses coaching saya akan datang, dan saya akan mengimplementasikannya kepada teman sejawat saya dan kepada murid saya sehingga mampu menemukan suatu pembaharuan pemecahan solusi dari masalah mereka. Iya, baik sekali. Demikian Ibu. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu, seperti menggali potensi coach, menggali potensi coaching dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot lebih baik lagi. Oh, baik Bu, saya akan mempelajarinya lagi, penggunaan pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan potensi coach saya. Baik Bu, sangat bagus sekali ya. Dan yang terakhir nih Bu, dari kegiatan supervisi yang kita lakukan ini, apa yang Ibu dapat? Saya sangat tertarik untuk menjadi pendengar yang baik, serta saya sangat senang memberikan dan mengelola pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memunculkan potensi diri dari coach saya dan dalam menemukan solusi dari permasalahan yang coach saya hadapi. Iya, baik sekali Bu. Kemudian baik Bu, kalau begitu hasil dari supervisi kita ini akan saya catat dan saya masukkan dalam catatan supervisi yang saya ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya, sama-sama. Hari ini ya Bu, semoga sukses terus ke depannya Ibu ya, dan bisa menjadi coach yang lebih baik lagi nanti, menjadi coach yang lebih baik lagi nanti untuk coachingnya ya Bu. Terima kasih Ibu. Iya, sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini Bu Ratna ya, sebelum kita melakukan proses coaching, ada baiknya saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, jadi pertama-tama Ibu, saya akan menanyakan kepada Ibu penilaian apa yang akan kita sepakati dan kita gunakan. Kemudian di saat proses coaching, nanti saya akan menilai bagaimana alur yang Ibu gunakan sesuai dengan tirta dan rasa. Kemudian pemberian pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach Ibu sehingga mereka dapat mencari solusi dari permasalahan yang mereka dapat. Baik Bu. Ya, jadi yang pertama Bu, saya akan menanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching nanti. Jadi rencananya Bu dalam coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bukan kompetensi presence dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan berbobot nantinya Bu. Ya baik. Kemudian lagi Bu, kompetensi mana
yang secara spesifik yang akan Ibu ambil? Jadi yang secara spesifik kompetensi yang ingin saya ambil kembali lagi Bu, mendengarkan aktif dan coach mampu mengembangkan potensinya Bu. Ya, baik Bu. Dari indikatornya Bu, kira-kira indikator penilaian apa yang akan Ibu terapkan di sana? Yang akan saya kembangkan Bu, coach mampu menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang dikembangkannya dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian coach tersebut mampu menggali dan mengembangkan potensinya Bu. Ya, baik Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian nih Bu, apa harapan Ibu akan proses ini? Jadi Bu, sebagai coach dalam proses ini tentunya saya berharap dengan adanya coaching ini, coach saya nanti mampu menemukan solusi dari masalah tanpa adanya masalah seperti itu. Baik Bu, bagus sekali ya Bu ya. Jadi Bu, silahkan melakukan observasi, melakukan supervisi dan melakukan proses coaching yang baik ya Bu ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Bu, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik Bu Suhairia, kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Di saat mengerjakan tugas, murid saya hanya sedikit yang mengerjakannya. Baik Ibu, jadi apa yang Ibu harapkan nih dari percakapan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan di kelas, Bu. Jadi menurut Bu Suhairia nih ya, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu di kelas bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali kan Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah mungkin yang pertama Bu, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua Bu, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya di kelas. Baik, kalau begitu Bu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk membangkitkan antusias dari murid-murid Ibu pada saat pembelajaran? Menurut saya kan Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, bahkan tidak membosankan begitu Bu. Saya sependapat sekali dengan Bu Suhairia. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak merasa bosan pada saat pembelajaran bersama Ibu? Mungkin kan Bu, menurut saya ini Bu, pembelajaran yang saya berikan mungkin harus berpusat kepada murid. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik untuk anak-anak di kelas mungkin ya. Seperti itu Bu ya. Jadi kita kembali lagi seperti yang di awal kita perbincangkan. Menurut Ibu mengenai tugas ini ya Bu ya, tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid tadi, apakah Ibu tahu penyebab sehingga murid-murid tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan kan Bu, karena tugas saya itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih sedikit Bu ya, selama ini Ibu menggunakan sumber pembelajaran apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Adakah buku teks lainnya Bu? Saya pikir banyak Bu, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok atau Reel di IG seperti itu Bu. Wah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam bilanya. Adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan selama ini? Saya pikir banyak ya Bu, seperti mungkin sumber belajar seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet
Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu sekarang di seperti TikTok atau Reels yang ada di IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama kan Bu, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak mungkin Bu ya. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital seperti itu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Amin. Kemudian Bu, untuk selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan mungkin gitu Bu kan, menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya di kelas. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung rencana Ibu dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya, amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Di proses coaching tadi Bu ya, jadi Bu bagaimana Ibu menilai sendiri performa yang Ibu sudah lakukan? Jadi menurut saya Bu sudah sangat bagus dan lancar tadi. Di segi mananya Ibu menilai seperti itu? Jadi Bu, menurut saya tadi kenapa saya mengatakan sudah bagus, karena tadi alur coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta dan rasa Bu. Jadi mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi hingga tanggung jawab. Kemudian Bu, sudah muncul juga coaching ini bisa mampu menggali potensi dia dan menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oh baik Bu. Jadi begini Bu, saya akan menyampaikan hasil supervisi saya, penilaian saya selama terjadinya proses coaching ya Bu ya. Jadi dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi secara umum sudah sangat baik ya Bu ya. Dilihat dari alurnya juga sudah sesuai dengan tirta dan rasa. Kemudian Ibu juga sudah mampu menggali potensi dari Puci melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu sudah dapat membimbing Puci Ibu untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, dari proses ini, supervisi ini, apa kompetensi yang ingin Ibu gali lagi, lebih mendalamnya lagi? Dari proses ini kompetensi yang ingin saya gali secara mendalam lagi tadi Bu, pertama saya ingin mendalami lagi lebih luas lagi alur tirta. Kemudian saya ingin mengimplementasikannya kepada teman-teman dan murid saya di sekolah sehingga mampu menemukan suatu pembaharuan pemecahan solusi dari permasalahan yang ada di sekolah. Ibu, namun demikian Bu, saya juga melihat ada beberapa hal yang perlu lebih dikembangkan lagi ya Bu ya, yaitu penggunaan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk meningkatkan potensi dari Puci tersebut ya Bu ya. Baik Ibu, saya akan mempelajari lagi penggunaan pertanyaan yang berbobot untuk mengembangkan potensi coaching saya nantinya Bu. Ya baik Bu, bagus sekali. Dan yang terakhir nih Bu, dari kegiatan supervisi kita ini, apa yang akan Ibu lakukan lagi yang dapat Ibu lakukan ke depannya? Jadi Bu, saya sangat merasa tertarik untuk menjadi pendengar yang baik, serta saya sangat senang memberikan dan mengelola pertanyaan yang berbobot sehingga mampu memunculkan potensi di diri coach dalam menemukan solusi dan masalah yang coach tersebut hadapi. Ya baik Bu, jadi begini ya Bu ya, hasil supervisi kita ini akan saya masukkan dalam catatan supervisi saya ya Bu ya, dan itu akan menjadi penilaian bagi kita ya Bu ya.